Hello students, how are you? I hope everyone is okay. Today we are going to discuss a new topic that is explanation text. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks explanation lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks explanation lisan dan tulis terkait gejala alam atau sosial sesuai dengan konteks penggunaannya. So, let's start with what is explanation text. An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. It usually includes a sequence of events explaining how and provides reasons for a process or phenomenon. Why? For example, rain, the water cycle, earthquakes, etc. Jadi teks eksplanasi merupakan teks non-fiksi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu terjadi. Teks ini biasanya menyertakan urutan kejadian, yaitu menjelaskan bagaimana dan memuat alasan-alasan untuk suatu proses atau fenomena, atau menjelaskan kenapa. Contohnya terjadinya hujan, siklus air, gempa bumi, dan sebagainya. Next is the social function of explanation text. The social function of explanation text is that to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi fungsi sosial dari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan secara detail bagaimana dan kenapa fenomena tertentu bisa terjadi. Categorization of explanation text. So explanation text can be categorized according to the type of process they describe. Jadi teks eksplanasi ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis ya, berdasarkan jenis dari proses yang dijelaskan. The first one is sequential explanation, explanation that describe natural and non-natural phenomena, for example, life cycles. Jadi teks eksplanasi yang menjelaskan fenomena alam yang alami dan tidak alami, contohnya siklus kehidupan. The second one is cause and effect explanation. Jadi explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurred. For example, volcanoes. Yang kedua, teks eksplanasi yang menjelaskan bagaimana dan kenapa suatu peristiwa terjadi. Contohnya adalah gunung berapi. The general structure of explanation text. Secara umum, the structure of explanation text consists of general statement, yang merupakan pernyataan atau informasi umum mengenai topik yang dibahas. Kemudian ada sequence explanation yang merupakan serangkaian penjelasan dari suatu proses yang merupakan topik dari teks. Dan yang ketiga, closing, merupakan bagian penutup yang bisa ada dan bisa tidak, biasanya berisi informasi tambahan atau opini yang diajukan mengenai topik yang dibahas. Nah, secara spesifiknya, ada juga yang menjelaskan struktur dari explanation text seperti berikut ini. The first one itu ada title that identifies the topic to be explained. Jadi ada judul yang mengenalkan topik yang akan dijelaskan. The second one itu ada opening statement. Ini sama dengan general statement ya, dimana merupakan informasi ataupun kalimat pembuka yang mengenalkan proses atau topik yang akan dijelaskan. Next ada a clear order of paragraphs that describe how and why. Ini sama dengan sequence explanation. Jadi merupakan rangkaian paragraf yang menjelaskan bagaimana dan kenapa. Next ada concluding paragraph that puts all the information together. Jadi ada paragraf penutupnya ya atau closingnya, di mana paragraf penutup ini menyatukan semua informasi. Dan terakhir itu ada visual text atau teks visual. Tapi tidak mesti ada juga. Ini pilihan ya. Ciri-ciri kebahasaan atau linguistic features dari explanation text itu seperti berikut ini ya. It use of action verbs like breaks, erupts,
do, make, read. Jadi menggunakan action verb yang merupakan kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan aksi yang berlangsung. Jadi ini tergantung dari topik yang dibahas. Di sini diberikan contoh seperti kata breaks, erupts, do, make, dan create. Berikutnya, use of present tense. Jadi menggunakan simple present tense karena teks ini menjelaskan fakta. Jadi memang harus menggunakan present tense. Contohnya kata is, wake, atau are yang biasa kita gunakan dalam membuat kalimat simple present tense. Berikutnya, use of passive voice. Jadi menggunakan passive voice yang dimana ini digunakan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung daripada subjeknya. Next, use of technical terms and language relevant to this subject. Jadi ada technical terms yang merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi technical terms ini tergantung pada apa yang akan dijelaskan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh yang ada. Next ada conjunction, should be used to make a connection. Jadi ada kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya. The last one, explanation text should give a detailed description to create rich meaning. Jadi teks explanation ini harus memberikan penjelasan tentang suatu topik itu secara mendetail ya, untuk memperkaya makna. Ini adalah example of explanation text. Jadi ini contoh teks eksplanasi yang dibahas adalah mengenai gunung berapi atau volcanoes. Jadi lihatlah bagaimana di bagian introduction-nya ya. Have you ever wondered how volcanoes are formed? Kemudian ada opening statement atau informasi pembuka, kalimat pembuka yang memberikan kalian informasi mengenai apa yang akan dibahas. Nah, di sini kalian bisa lihat kalimat present tense-nya. A volcano is a vent or an opening of the earth's surface ya. Kemudian ada technical terms, tentunya yang berhubungan dengan volcanoes itu ada kata-kata seperti magma, volcanic ash atau abu vulkanik. Nah, kemudian paragraf berikutnya barulah ini sequence-nya dia ya, sequence of explanation-nya dia. Jadi penjelasan mengenai bagaimana gunung berapi itu bisa terbentuk. Ya, jadi ada sequence 1-nya itu apa, sequence 2-nya apa, sequence 3-nya apa. Nah, ini kalian diberikan contoh action verb seperti kata builds, kemudian ada conjunction atau kata penghubungnya ya, itu kata and. Nah, di paragraf berikutnya ya kalian bisa melihat technical language. Jadi hal-hal teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Di sini ada the red hot magma. Ya, ada magma merah yang panas. Jadi ini berhubungan dengan gunung berapinya. Kemudian yang terakhir barulah conclusion. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ingat bahwa conclusion kalau di beberapa teks explanation mungkin tidak harus ada ya. Tapi bisa juga disertakan. Jadi tidak wajib dia. Well, that is the explanation about explanation text. I hope everyone understand about the explanation. So thank you very much for your attention and see you on the next meeting.